Shalom sahabat Aku dan Dia. Saya Anis Priambodo bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini dapat bersama Anda untuk 15 menit ke depan. Dalam topik Allah Maha Tahu, saya mengajak Anda untuk semakin mengenal Allah kita. Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, ada satu bagian firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, yaitu kitab Mazmur tentang Allah Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Sahabat, kemahatauan Allah berarti kesempurnaan pengetahuan Allah terhadap dirinya sendiri dan makhluk ciptaannya. Pengetahuan itu sudah lengkap sehingga tidak memerlukan suatu proses atau perkembangan. Menurut Dr. Peter Wongso, dalam Diktat Doktrin tentang Allah halaman 31-32 dituliskan, sebab-sebab Allah Maha Tahu. Karena Dia adalah Allah dan roh adanya, maka Dia tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Oleh sebab itu, semua pengetahuan lengkap dan langsung darinya. Karena Dia adalah pencipta dari segala makhluk, maka perkembangan makhluk sudah diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha Ada atau Maha Hadir, maka Dia Maha Tahu. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah, walau kita menganggap sebagai suatu tempat yang tersembunyi. Disitulah Allah berada. Karena pengetahuannya sempurna dan langsung, maka Dia tidak memerlukan pemikiran, pelajaran, peninjauan, perkembangan. Pengetahuan Allah kepada kegiatan manusia bukan hanya terletak pada hasil perbuatan mereka, melainkan pada motivasi mereka semua. Yesaya 37 ayat 28. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Yohanes 2 ayat 24-25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua.
dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Markus 3 ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Kemahatauan Allah merupakan kebijaksanaan Allah. Roma 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, Allah Maha Tahu. Sahabat, kemahatauan Allah itu melingkupi apa saja? Mengetahui diri sendiri, 2 Korintus 2 ayat 11. Mengetahui makhluk yang bernyawa atau hidup, Mazmur 50 ayat 11-12. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Allah mengetahui makhluk yang tak bernyawa, Mazmur 147 ayat 4-5. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Allah mengetahui pekerjaan manusia. Mazmur 33 ayat 13-15. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mazmur 66 ayat 6-7. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Allah mengetahui rahasia manusia. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Kisah Rasul 15 ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendak-Nya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mengetahui kekurangan manusia, Matius 6 ayat 18. Mengetahui hati kecil manusia, Matius 10 ayat 30. Mengetahui hal yang telah lampau, Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata,
keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Mengetahui yang akan datang. Yesaya 44 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mengetahui kelakuan manusia yang sembarangan. Mengetahui dosa yang kita lakukan. Lukas 22 ayat 21, ayat 33-32. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Sahabat, terhadap orang yang percaya kepadanya, kemahatauan Allah menjadi penghiburan besar. Karena Allah Maha Tahu, Dia mengetahui kelemahan kita, sehingga kita percaya Dia akan melindungi kita. Keluaran 3 ayat 7-8. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Dia juga menjadi kekuatan kita dan mencukupi segala kebutuhan kita. Mazmur 23. Sehingga kemahatauan Allah menjadi jaminan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777-386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.